Oke, kita akan lanjutkan soal yang ke-6. Soal yang ke-6 di sini adalah Pak Erik membeli sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga 12 juta dan mengalami kerugian 20%. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga beli sepeda motor tersebut. Nah, di sini yang kita lihat dijual seharga 12 juta dan mengalami kerugian sebesar 20%. Nah, kemudian kita akan mencari harga belinya. Berarti harga beli dapat kita nyatakan ke dalam bentuk seperti ini. Ini HB, ini harga beli. Kemudian ini adalah soal perbandingan senilai. Nah, kemudian karena di sini sempat mengalami kerugian 20%, dalam persen berarti dalam keadaan 100%, kita tulis 100% dibagi dengan, kita lihat tadi, 100% dikurangin 20%. Karena tadi sudah mengalami kerugian sebesar 20%, berarti kurang lebih harga jualnya menjadi 80% ya. Kemudian dikalikan dengan 12 juta. Nah, kemudian di sini kita dapat karena persennya hilang, 100 dibagi dengan 80 dikali dengan 12 juta. Nah, ini kita langsung aja hitung 100 per 80 berarti 5/4 ya. 5/4 dikali dengan 12 juta. Kalau kita hitung, atau 12 juta kita bagi dengan 4, kemudian kita kalikan dengan 5, itu hasilnya adalah 15 juta. Ini singkat aja, 15 juta. Berarti harga beli motor itu awalnya adalah 15 juta. Berarti yang C. Nah, soal selanjutnya. Seorang ahli biologi mengamati perkembangan 8 virus jenis tertentu. Kemudian setiap 24 jam, virus membelah diri menjadi 2. Ya, setiap 24 jam virus membelah diri menjadi 2. Kemudian setiap 96 jam, 1/4 dari seluruh virus dimatikan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya virus setelah 144 jam. Nah, di sini kita bisa lihat, kita hitung dulu polanya. Awalnya virusnya itu ada 8. Kemudian setiap 24 jam membelah diri menjadi 2. Oke, berarti setiap 24 jam kita kalikan dengan 2. Jadi dapat 16. Nah, kemudian kita hitung lagi. Setelah 2 kali 24 jam, berarti 4 ke jam ke-48, itu 16 dikalikan dengan 2, 32. Kemudian ditambah lagi 24 jam, dikali 2 lagi, berarti sebanyak 64. Ini kali 2 lagi. Kemudian ini yang ke-72 jam itu sebanyak 64 virus, kemudian banyaknya virus pada jam ke-96. Ini terdapat 128 virus. Nah, tapi di soal diketahui setiap 96 jam, 1/4 dari
seluruh virus dimatikan. Berarti kita bisa lihat pada jam ini 1/4-nya kita matikan. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih. 1/4 dari 128 itu berapa? 1/4 dari 128, kalau kita cari, itu adalah 32. Nah, berarti yang dimatikan ini adalah sebanyak 32 virus. Nah, berarti yang masih hidup berapa? Yang masih hidup tinggal kita hitung. 128 dikurangin 32. Jadi berapa? 96. Berarti pada jam ke-96 itu terdapat 96 virus. Nah, kemudian kita lanjutin deh itu. Kita mulai dari sini hitungnya. Kita cari sampai 144 jam. Nah, kalau tadi jam ke-98, berarti sekarang kita tambahin 24 jam lagi. Berarti jam ke 120. Nah, 120 berarti kita hitung lagi 96 kali 2. 96 kali 2 berapa? 192. Kemudian tambahin lagi 24 jam. Ternyata sudah dapat 144. Berarti 192 kita kalikan lagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 384 virus. Berarti banyaknya virus setelah 144 jam itu adalah 384 virus. Berarti yang C ya. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan soalnya. Nah, di sini ini adalah soal perbandingan senilai. Kita baca dulu soalnya. Banyak kelereng Fahri adalah 3/4 kali kelereng Miftah. Nah, sedangkan banyaknya kelereng Miftah itu adalah 3/5 kali kelereng Raihan. Nah, selisih banyak kelereng Fahri dan Miftah itu adalah 5 buah. Nah, di sini pertanyaannya adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar untuk menentukan jumlah kelereng mereka bertiga. Nah, kalau sudah bentuk perbandingan seperti ini, biasanya perbandingannya kita bisa bentuk ke dalam ini. A per B dikalikan dengan N. Nah, tapi masing-masing A, B, dan N itu punya artinya sendiri-sendiri. Misalkan kalau di sini A itu adalah unsur yang ditanya dalam bentuk perbandingan. Unsur yang ditanya dalam bentuk perbandingan itu adalah ini. Berarti unsur A-nya di sini adalah jumlah kelereng mereka bertiga. Tapi dalam bentuk perbandingan, berarti jumlah perbandingan kelereng Fahri, Miftah, dan Raihan. Berarti kita cari nih. Oh, yang C salah karena dia ada selisih. Berarti bukan. Kemudian yang D juga salah karena dia di sini ada selisih. Bukan. Yang A di sini jumlah perbandingan kelereng Fahri, Miftah, dan Raihan. Yang D juga sama, berarti antara A dan D. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang B. B di sini adalah penyebutnya. B di sini unsur yang diketahui pada bentuk perbandingan. Nah, di sini kata kuncinya adalah unsur yang diketahui pada bentuk perbandingan.
Nah, di sini pada bentuk perbandingan ya udah, nanti kita cek aja. Unsur yang diketahui di sini adalah selisih banyak kelereng, Fahri, dan Miftah. Berarti ada selisihnya nih. Ada kata selisihnya. Karena yang diketahui itu adalah unsur B itu adalah unsur yang diketahui pada bentuk perbandingan, maka selisihnya itu harus selisih perbandingan kelereng, Fahri, dan Miftah. Nah, kalau ini kan selisih banyak nih. Selisih banyak berarti unsur yang diketahui sebenarnya. Nah, kemudian M-nya kita tinggal cari aja. M itu adalah unsur yang diketahui sebenarnya. Unsur yang diketahui sebenarnya itu adalah, ini udah fix tadi kan, selisih banyaknya kelereng, Fahri, dan Miftah itu 5 buah. Berarti tinggal kita kalikan dengan selisih banyaknya kelereng, Fahri, dan Miftah. Berarti bisa dikatakan jawaban yang pernyataan yang benar itu adalah yang D. Gitu. Dan biasanya perbandingannya kalian bentuk seperti ini. Kemudian baru nanti setelah dapat pertanyaan ini, setelah tahu, kalian bisa carilah. Kalian hitung yang sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Di sini sudah mulai masuk ke bentuk aljabar. Di sini bentuk sederhana dari 3x dikalikan dengan 4x min 5 ditambah 4 dikalikan dengan 4x min 5. Berarti tinggal kita kalikan ke dalam dulu ya. Kita selesaikan dulu. Ini kita kalikan, kemudian kita kalikan. Kemudian kita hitung deh. 3x kali 4x berarti 12 x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan dengan min 5 berarti min 15 x. Kemudian ditambah dengan 4x dikali 4 dikalikan dengan 4x berarti 16 x. Kemudian 4 dikalikan dengan min 5 berarti min 20. Kemudian kita sederhanakan lagi. 12x kuadrat min 15x ditambah dengan plus 16x berarti plus x min 20. Nah, ini bentuk sederhananya. Tinggal kita cari di optionnya. Mana kira-kira? Oh, ternyata di sini ada yang jawabannya D. Berarti benar. Gitu ya. Kemudian soal yang selanjutnya itu adalah aljabar juga. Di sini jika P merupakan penyelesaian dari 3 dikali 2x ditambah 4 dikurangin 9 sama dengan 2 dikalikan dengan 5x min 1 ditambah dengan 17. Maka nilai P dikurang 8 adalah, nah, berarti kita harus cari tahu dulu nilai X-nya berapa. Nah, nilai X ini sama dengan nilai P. Nah, kita cari tahu dulu nih, ini kita kalikan, yang bisa kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 2x berarti 6, x 3 dikali 4 berarti 12, dikurangin 9. Berarti selanjutnya 5x dikalikan dengan 2 itu 10x, dikurangin 2 kali 1 itu 2 ditambah dengan 17. Kemudian kita satukan nih, terserah mau pindah, yang pindah itu 6x atau yang mau pindah 10x, sama aja. Kalau miss mau 6x-nya aja yang pindah ruas, berarti 10x dikurang 6x ya. Kemudian 9 dikurangin 12 dikurangin 9 berarti 3. Di sini min 2 ditambah dengan 17 berarti 15. 15 pindah ruas berarti min 15. Nah, 3 dikurangin min 15 berarti min 12.
10x dikurangin 6x, berarti 4x. Berarti x-nya sama dengan min 3. Oke, x itu sama dengan P. Tadi kita di awal. Berarti P dikurangin 8. Min 3 dikurangin 8. Hasilnya adalah min 11. Kita lihat optionnya ada nggak? Oh, ada ternyata yang D. Oke, 5 soal terlebih dahulu. See you next part. Bye.